Iya, halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kakak semua. Iya, terima kasih sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih udah buat yang udah join dan ikut acara pada pagi hari ini. Gimana nih yang lagi ngejalanin ibadah puasa? Puasanya masih lancar ya? Semoga lancar ya. Kurang lebih 5 jam lagi nih kita denger suara beduk buat buka puasa ya. Oke, dan di acara pada pagi ini kita akan mengangkat tema strategi bisnis ala Rasul, untung dan berkah. Kira-kira apa aja ya untung dan berkahnya kalau kita lagi ngejalanin bisnis ala Rasul. Oke, dan sebelumnya nih yang belum follow di Instagram kami di HDI Pondok Labu dan juga HDI Tebet di-follow dulu ya, karena nanti pada saat acara berlangsung kakak-kakak semuanya nih bisa bikin konten dan jangan lupa di-upload dan di-tag di HDI Pondok Labu dan juga HDI Tebet. Nanti untuk 2 orang pemenang yang kontennya menarik nih akan mendapatkan watch. Lumayan banget ya motwas buat lagi dalam puasa gini biar jaga nafas kita, bau mulut kita. Iya. Dan sebelumnya perkenalkan saya Opi dari HDI Pondok Labu dan acara pagi ini disupport oleh HDI Pondok Labu dan juga HDI Tebet. Oke, dan pada acara pagi ini juga kita akan memperkenalkan pembicaranya. Beliau adalah lulusan S1 dari Fakultas Hukum Fakultas Ekonomi Universitas S1 Fakultas Ekonomi Universitas Mula Warman, juga lulusan S2 dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, juga lulusan S3 USM Malaysia. Beliau juga Certified Professional Trainer from Marvelous Institute. Beliau juga mempunyai banyak sekali kegiatan, salah satunya beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Kewirausahaan IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, DPW DKI Jaya, periode 2019-2014. Oke, nggak lama-lama lagi ya, langsung saja kita panggilkan Bapak Arif Bowo Prayoga, dipersilahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Opi. Iya, suara saya bisa terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day semuanya, rekan-rekan sekalian dari seluruh Indonesia dan juga dari Hong Kong ya. Saya lihat ada yang dari Hong Kong ya. Oke, ya di kesempatan ini ya saya ingin dulu menyampaikan bahwa bagi rekan-rekan sekalian yang menjalankan ibadah puasa, ya selamat menjalankan ibadah puasa, dan bagi rekan-rekan yang tidak menjalankan ibadah puasa juga selamat juga. Kenapa? Karena pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa semuanya dalam keadaan sehat dan juga tentu semangat ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kita akan sharing ya terkait dengan strategi bisnis ya. Nah, kalau bicara mengenai strategi bisnis, tentu setiap kita punya pola masing-masing ya terkait dengan strategi sesuai dengan tujuannya ataupun sesuai dengan apa yang hendak kita capai gitu ya rekan-rekan ya. Nah, tentu hal yang utama adalah ya bagaimana kita bisa untuk membuat ya apa yang kita lakukan ini tentunya memiliki nilai ya. Nilai apa? Ya tentu apa yang menjadi keinginan dari kita semuanya ya, yaitu kita ingin untuk ada pada posisi keberuntungan gitu ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana kita juga bisa mendapatkan keberkahan ya. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh ya itu bisa mendapatkan kenilai manfaat ya yang besar bagi kehidupan kita dan juga keluarga kita dan tentu juga pada masyarakat ya. Sehingga rekan-rekan sekalian ya, pada kesempatan ini sesuai dengan ya, tema yang diberikan yaitu strategi bisnis ala Rasul, apa yang menjadi landasan daripada
berpikir dari tema ini adalah ya, strategi bisnis yang dilakukan ya itu mengacu kepada nilai-nilai yang tentunya adalah nilai-nilai hal kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, rekan sekalian, ya pada kesempatan ini saya akan berikan beberapa hal ya yang bisa menjadi satu bagian dari mungkin inspirasi ya, ataupun mungkin juga menjadi satu hal yang bisa membuat ya ide-ide baru ataupun juga membuat satu bagian ya untuk kita bisa melakukan ya dalam bisnis HD kita ini menjadi hal yang lebih besar lagi dan juga bisa menjadi hal yang lebih bermakna begitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini ya tentunya hal yang menarik adalah ya bahwa kita semua hari ini ya teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian ya, kita semua yang kita jalankan di bisnis HD ini ya, ini adalah satu dari bagian ya yang direferensikan gitu ya, direferensikan ya oleh siapa ya, oleh Rasulullah, dan juga itu tentunya menjadi satu kebaikan ya. Ya, bahwa dalam hadis riwayat Ahmad ya, bahwa ada di dunia ini ada 10 ya dari pintu rezeki ya. Ya, jadi dari 10 pintu rezeki itu adalah ya dari 9 di antara 10 dari pintu rezeki ya adalah dari perdagangan ya atau dari bisnis ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, tentu ini menjadi bagian yang patut kita syukuri dan juga menjadi satu bagian yang kita harus manfaatkan gitu ya, bahwa kita punya satu aktivitas yang sudah benar, yaitu di mana satu aktivitas yang bisa mendatangkan ya banyak ya rezeki ya. Kenapa? Karena 9 ya dari 10 pintu rezeki itu adalah dari perdagangan. Kita mau lihat ya nanti kenapa itu bisa menjadi hal yang luar biasa yang namanya perdagangan itu ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, pada kesempatan ini ya, karena ini adalah bulan yang baik ya, di bulan Ramadan ya, tentunya kita mau untuk bisa melihat ya, kita mau belajar begitu ya, bahwa ya bagaimana ya Nabiullah ya, Nabi Muhammad SAW ya melakukan aktivitas bisnisnya begitu ya. Nah, tentu sebelum itu ya tentunya kita harus kenal dulu ya siapa Nabi Muhammad SAW itu ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, tentu bagi teman-teman yang Muslim ya, Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak asing lagi. Kenapa? Karena di setiap kita sholat pun kita mengucapkan salawat ya. Kita juga mengucapkan doa pun juga ya, kita juga memberikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW ya, dan juga keluarganya. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, kepopuleran dari Nabi Muhammad SAW ini ya tidak hanya di kalangan kaum muslimin, rekan-rekan sekalian ya, tapi juga di kalangan non muslim ya. Coba kita ingin dia tahu dulu ya siapa Nabi Muhammad SAW ya, bahwa Nabi Muhammad ya itu lahir pada tahun gajah ya. Jadi itu terjadi 12 Rabiul Awal ya, sekian ribu abad yang lalu ya. Di mana pada tahun itu kenapa disebut sebagai tahun gajah? Karena ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah Habasyah ya, yang ingin merobohkan Ka'bah ya. Nah, sehingga disebut sebagai tahun gajah ya. Tapi atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala pasukan itu bisa diberhentikan ya. Dengan apa? Yaitu dalam sejarah, dalam surah ya, bahwa disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung-burung ababil ya untuk menjatuhkan ya. Untuk menjatuhkan apa rekan-rekan? Yaitu untuk menjatuhkan batu-batu ya yang membawa wabah penyakit ya. Sehingga apa? Sehingga pasukan gajahnya itu akhirnya bisa untuk tumbang seperti itu ya. Dan itu diabadikan di Al-Qur'an ya, di surat Af-Fil ya, yang artinya adalah pasukan gajah ya. Nah,
rekan-rekan sekalian, ya, Nabi Muhammad SAW itu lahir di Mekah, ya, dibesarkan sebagai anak yatim, ya. Bapaknya namanya Abdullah, ya, atau ayah dari Nabi Muhammad itu ada Abdullah, ya, wafat sebelum Nabi Muhammad lahir, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, ya. Dan ada satu tradisi Quraisy, ya, pada zaman dahulu, di mana pada hari ke-18, ya, itu ibu yang punya anak itu harus menyembunyikan ke pedalaman, ya. Nanti kalau tidak, nanti dia akan bisa dibunuh, gitu ya. Nah, sehingga pada tradisi Quraisy tersebut, ya, Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8 sampai 10 tahun, saat itu 3 tahun, ya. Nah, kenapa Nabi Muhammad dititipkan, ya? Dititipkan kepada seseorang yang namanya adalah Halimah bin Sa'diyah, ya, selama 3 tahun, ya. Sehingga Halimah binti Sa'diyah itu disebut sebagai ibu persusuan dari Nabi Muhammad, gitu ya. Nah, dan selanjutnya adalah berapa tahun setelah itu, ya, ibu daripada Nabi Muhammad, ya, yaitu namanya Aminah, ya, itu meninggal dunia, ya. Selanjutnya Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya, itu yang bernama Abdul Muthalib, ya, kakeknya. Nah, kakeknya ini sangat sayang sekali dengan Nabi Muhammad, ya. Namun, ya, qadarullah, atas kehendak Allah, bahwa umur kakeknya pun juga hanya sebentar, ya. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, ya, kemudian, ya, Abdul Muthalib meninggal pada umur, ya, Nabi Muhammad itu umurnya adalah yang umur 8 tahun, ya. Dan kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, disinilah, ya, nanti akan kita sama-sama belajar bahwa perjalanan atau pengalaman perdagangan dari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu dimulai dari ketika beliau, ya, diasuh oleh, ya, pamannya Abu Talib, ya, ketika itu berusia 12 tahun. Nah, ini sebagai informasi awal, ya, untuk kita refresh kembali bagi yang Muslim dan bagi yang non Muslim mungkin biar tahu, ya, Nabi Muhammad itu siapa, begitu ya. Memang sejak lahir, ya, beliau itu sudah diposisikan oleh Allah bahwa memiliki banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari dan diambil contoh oleh kita semua, ya, bahwa terlahir dari anak yatim, ya, tapi beliau bisa untuk memiliki kehidupan yang luar biasa struggle-nya, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, hal ini, ya, ini pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu merupakan satu pribadi yang bisa diambil profil sebagai contoh, ya. Ini juga diakui oleh orang Yahudi dan juga Nasrani, ya. Dan di mana di dalam buku yang populer, yang ini termasuk bestseller, ya, buku ini, ya, sudah dicetak beberapa kali dan selalu habis, ya, yaitu The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, ya. Jadi karangan dari Michael H. Hart, ya. Dan di buku ini, ya, apa yang menjadi alasan kenapa kok Nabi Muhammad diletakkan sebagai urutan pertama, begitu ya, padahal dia sendiri atau penulisnya adalah bukan orang Islam, ya, atau non Muslim, ya. Kenapa? Karena alasannya adalah, ya, jadi dia menyebutkan dalam bukunya, ya, di halaman 33 disebutkan, ya, my choice of Muhammad, ya, to lead the list of the world most influential person may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful in both the religious and secular level, ya. Jadi apa alasannya dia, ya? Jadi memang betul-betul dia menilainya secara objektif, begitu ya, bahwa alasannya bahwa Nabi Muhammad, ya, di dalam sejarah dunia, ya, itu adalah sampai dengan hari ini, ya, adalah orang yang bisa untuk sukses, ya,
dalam dua kehidupannya sekaligus ya, dalam kehidupan beragama ya, religius, dan juga kehidupan keduniawiannya atau kehidupan yang istilahnya dalam buku ini yaitu disebut sebagai the secular level gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, ya tentu itu merupakan alasan yang sangat-sangat objektif kenapa siang ini ya topik ini kita bahas dan juga bisa terbuka untuk siapa saja ya. Jadi ini bukan kajian agama ya rekan-rekan ya, tapi ini adalah kajian di mana kita mau belajar ya terkait dari bagaimana sih ya strategi bisnis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang kita bisa adopsi ataupun kita bisa nanti kita kembangkan di aktivitas bisnis kita masing-masing ya, dan juga tentu di HDI. Dan kita bisa lihat untuk bagaimana perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW ya, yaitu di usia 0 sampai 12 tahun ya, bagaimana Nabi Muhammad digembleng ya sebagai seorang pengembala ya. Ini akan saya bahas dari sisi apa hikmah yang ada ya pada aktivitas Nabi Muhammad sebagai pengembala ya. Nah, kita tahu rekan-rekan sekalian ya bahwa aktivitas sebagai pengembala ya, di mana saat itu Nabi Muhammad kecil ya, waktu itu belum jadi nabi ya, jadi Muhammad ya. Itu diberikan amanah untuk menjaga ya domba ya, begitu ya. Nah, dan beberapa sirah ataupun dalam sejarah menunjukkan ya bagaimana Nabi Muhammad itu sangat-sangat memegang tugas yang diberikan ya, dan secara tidak langsung ya bahwa apa yang dilatih ya pada diri beliau ya itu adalah ada 5 hal yang dilatih pada diri beliau ketika beliau melakukan aktivitasnya yaitu sebagai pengembala ya, yaitu yang pertama adalah ya yang dilatih terkait dengan ya patch finding. Apa tuh patch finding? Yaitu tanggung jawabnya mencari apa? Yaitu mencari rumput. Rekan-rekan. Kita tahu bahwa yang namanya pengembala tugas utamanya adalah bagaimana dia bisa untuk mencarikan makanan untuk gembalanya, gitu ya. Nah, sehingga kemampuan untuk patch finding itu bagaimana memilih padang gembalaan yang subur, ya, memilih untuk tempat yang subur untuk dia bawa atau dia giring gembalanya itu, ya. Nah, selanjutnya adalah aktivitas pengembala itu juga mengarahkan dari domba-dombanya, ya, atau menggiring ternaknya, ya, padang gembalaannya itu, ya. Dan selanjutnya juga bagaimana dia bisa untuk mengawasi gembalanya, ya, agar tidak tersesat dan juga tidak dimakan oleh binatang buas, begitu ya, dan tidak terpisah dari kelompoknya, ya. Dan juga apa tugasnya pengembala itu, yaitu protecting, melindungi apa? Melindungi hewan gembalaannya dari pemangsa dan juga pencuri, gitu ya. Dan hal yang lainnya adalah ketika melakukan pengembalaan, ya, yang namanya pengembala, ya, itu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad juga melakukan perenungan, ya, atau reflecting, ya, bukan perenungan di mana apa? Di mana apa yang menjadi aktivitasnya adalah perenungan tentang alam semesta, begitu ya, manusia dan juga Sang Pencipta Tuhan, ya. Nah, selanjutnya adalah apa yang menjadi yang terlatih semenjak kecil, gitu ya. Nah, jadi yang terlatih semenjak kecil yaitu pada sudut pandang wirausahanya, begitu ya, yaitu Nabi Muhammad sudah melakukan yang namanya fungsi perawatan atau fungsi maintenance, ya, gitu ya. Dan selanjutnya adalah setelah pengembalaan, maka bagaimana domba gembala itu harus dikembalikan lagi kan, ya, ke kandangnya masing-masing, ya, kalau sudah senja, begitu ya, sehingga apa fungsi restore, fungsi mengembalikan ke tempat semula, ya. Terus selanjutnya adalah bagaimana, ya, gembala tadi itu bisa bertumbuh sehat dan selanjutnya juga bisa menghasilkan, beranak pinak, ya, sehingga fungsinya adalah fungsi menghasilkan atau fungsi profit making. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, kita bisa lihat di sini, ya, luar biasa sekali, ya, sehingga bagaimana yang namanya melatih, ya,
melatih diri ya, atau kalau buat kita yang sudah punya anak ya, bagaimana anak-anak kita bisa latih semenjak dini untuk bisa melakukan aktivitas yang memiliki makna begitu ya. Ya mungkin kalau sekarang ya nggak harus mengembala domba ya, apalagi di perkotaan ya. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa untuk membuat ya atau mengasah kemampuan-kemampuan yang tadi ya, kemampuan-kemampuan bagaimana seseorang itu bisa bertumbuh ya pada kepribadiannya begitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, selanjutnya adalah ya di usia 12 tahun ya, di usia 12 tahun ya sampai dengan 17 tahun ya, Nabi Muhammad ya ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib ya. Nah, ini apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah fungsi magang rekan-rekan gitu ya, fungsi magang ya. Nah, ini ada ceritanya ya. Ceritanya begini ya. Jadi biasanya memang Abu Thalib itu kan memang dia pedagang ya. Kalau zaman dulu tuh yang namanya pedagang itu dia akan membawa dagangannya keluar kota bahkan keluar negara begitu ya. Nah, dengan apa namanya rombongan begitu ya. Nah, ketika jadwal untuk melakukan aktivitas perdagangan ya, Abu Thalib itu sudah merencanakan untuk melakukan perjalanan bersama dengan kelompok pedagang lain gitu ya. Nah, ketika mau berangkat begitu ya, ketika mau bersiap-siap begitu ya. Nah, ia dirangkul oleh Muhammad kecil ya. Saat itu kan belum jadi nabi ya. Jadi ya, dirangkul ya, ya dengan penuh kasih sayang dan melihat keponakannya itu ya si pamannya nih Abu Thalib ini merasa iba begitu. Ya, Muhammad kecil minta untuk ikut gitu ya. Akhirnya ya saat itu diajaklah Muhammad kecil diajak ke Syria ya untuk ikut pamannya pertama kali berdagang begitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya bahwa semenjak kecil ya beliau sudah ikut di dalam aktivitas ya yang membuat ya beliau itu terasah kemampuannya ya. Nah, di dalam catatan sejarah itu lebih dari 3 kali ya Nabi Muhammad melakukan aktivitas ikut dengan pamannya itu untuk melakukan perjalanan ke antar negara ya. Nah, sehingga ini membentuk ya banyak karakter dari kemampuan ya. Artinya bahwa ini membentuk kemampuan Nabi Muhammad untuk melihat ya atau bertemu dengan banyak orang dari berbagai karakter, dari berbagai latar belakang dan juga dari berbagai negara, begitu ya. Nah, sehingga apa? Ya, sehingga ini membentuk pengembangan diri daripada Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, selanjutnya ya, ketika sudah mulai beranjak dewasa, gitu ya, yaitu usia 17 tahun ya, Nabi Muhammad ini sadar gitu ya bahwa ya pamannya itu kan bukan orang yang bukan saudagar kaya bukan ya. Jadi yang dagang biasa saja begitu ya. Nah, dan selain itu juga punya keluarga besar untuk dinafkahi ya. Sehingga Nabi Muhammad minta izin kepada pamannya untuk mulai berdagang sendiri di kota Mekah gitu ya. Nah, ketika usia 17 sampai 12 tahun, 25 tahun ya berdagang sendiri ya, itu apa yang dilakukannya atau yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu dia membentuk dirinya sebagai seorang pedagang profesional ya, yang punya reputasi dan juga integritas ya, sehingga namanya Muhammad itu ya itu dikenal ya di kalangan masyarakat bisnis ya, khususnya di kaum Quraisy ya pada umumnya begitu ya. Nah, sehingga apa ya? Sehingga ya pada saat itu ya ada seorang pedagang kaya raya yang bernama Khadijah ya, yang ingin mengirim dagangannya ke negeri Sam ya. Investor lah begitu ya. Dia ingin untuk mengirim dagangannya ke negeri Sam dan dia mencari siapa yang bisa untuk bawa ini barang dagangannya ini ya, yang untuk selain itu juga mengawasi dan juga dipercaya untuk bawa rombongan dagangan itu ya. Nah,
kemudian ya Khadijah mendengar ya reputasi dari Muhammad ini, Nabi Muhammad SAW ini ya, waktu itu kan belum jadi nabi ya, itu mendengar bahwa ada seorang pemuda yang terkenal dengan kejujuran dan budi pekertinya. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga Khadijah pun meminta ya Muhammad untuk menjadi pemimpin rombongan dagang ke negeri Syam saat itu ya. Ya. Khadijah saat itu tidak memperdulikan ya status Muhammad yang belum memiliki pengalaman memimpin dan mengatur rombongan dagang ya. Kenapa? Karena dia yakin ya bahwa Muhammad orang yang jujur dan paham mengenai seluruh dunia perdagangan. Nah, ini nanti kita akan belajar juga, ini jadi bagian dari strategi juga ya. Nah, sehingga saat itu ya Khadijah mengutus orangnya dia, yaitu namanya Maisarah ya untuk pergi berdagang ke negeri Syam ya, dan sudah menjadi satu kebiasaan atau tradisi di penduduk Mekah ya untuk mengantar rombongan dagang beramai-ramai sampai ke batas kota begitu ya. Nah, setibanya saat di Syam ya, di negeri Syam ya, Muhammad bersama dengan pedagang lainnya ya, dengan gesit menawarkan dagangannya kepada calon pembeli. Nah, rekan-rekan sekalian ya. Nah, sehingga apa ya? Sehingga dagangannya cepat habis ya, dan ketika kembali ya disambut yang luar biasa. Kenapa? Karena prestasinya tadi itu ya, seperti itu ya. Nah, sesuai dengan ya catatan sejarah ya bahwa Muhammad bekerja ya untuk Khadijah itu ya, setelah itu dia juga pernah membawa dagangannya ke kota Busra ya di Syria ya, dan dia tercatat ya kurang lebih 4 kali ya perjalanan dagang ke Yaman ya dilakukan juga untuk membawa barang dagangannya dari Khadijah gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, selanjutnya ketika usia 25 tahun ya, 25 tahun ya. Nah, Nabi Muhammad ya itu menikah ya dengan Siti Khadijah ya. Kenapa? Karena Siti Khadijah kesengsem juga lah ya. Artinya wah ini pemuda ya kan, bisa dipercaya ya dan sebagainya ya. Wah, Siti Khadijah bilang ya dengan saudaranya untuk menyampaikan rasa simpati dan sukanya dia dengan Nabi Muhammad dan mau untuk menikah begitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, ini kita bisa lihat ya bahwa bagaimana penghasilan seorang Muhammad ya saat itu ya kan belum jadi nabi ya, bagaimana dia menikah ya dengan mas kawin ya 20 ekor unta rekan ya. Wah, ini jadi dia pemuda yang tajir melintir gitu ya. Kita bisa lihat ya rekan-rekan ya, yang namanya 20 ekor unta itu berapa nilainya gitu ya. Saya sudah cek ya untuk harga unta ya yang beratnya kurang lebih ya 300 kilo ya, itu harganya kalau rupiahnya adalah 33.500.000 ya per ekor. Ya, jadi kalau 20 ekor itu harganya ya dalam rupiahnya adalah 670 juta rupiah. Ya. Jadi kalau disamakan begitu ya dengan masa sekarang nilainya gitu ya. Mas kawinnya itu ya senilai mobil Mercedes-Benz ya. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, kita bisa lihat ya bagaimana keberhasilan ya dari Nabi Muhammad di dalam berdagang, sehingga ketika muda pun ya dia sudah bisa untuk menikah ya dengan memberikan uang mas kawinnya ya, itu sangat luar biasa sekali ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, sekarang kita mulai untuk masuk ya kepada bicara mengenai strategi ya. Jadi kita sudah belajar tadi mengenai sejarahnya gitu ya. Terus selanjutnya kita akan kerucutkan, kita akan sarikan kepada strategi bisnis ala Rasul gitu ya. Nah, apa saja ya strategi bisnis ala Rasul ya? Yang pertama
itu adalah personal branding, rekan. Ya, personal branding. Ya. Nah, personal branding ini kenapa saya menggunakan istilah personal branding, karena yang saat ini kita ketahui bersama, begitu ya. Ya, ini merupakan satu strategi ya. Bagaimana kita bisa lihat ya bahwa bagaimana saudagar kaya raya Khadijah itu percaya kepada seorang pemuda yang belum pernah atau dia belum kenal ya, bahkan dia belum kenal dan juga belum pernah membawa barang dagangan ke luar negeri, tapi dia percaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ya memiliki personal brandingnya adalah ya orang yang paling dipercaya gitu ya, atau kalau dalam bahasa Arab disebut al-amin gitu ya. Nah, selain itu juga dia terkenal di kalangan pebisnis di Mekah, yaitu seorang pemuda yang ulet ya, profesional, jujur, pemegang amanah dan terpercaya. Nah, ini rekan-rekan ya. Nah, bahwa yang namanya personal branding kita bisa lihat bahwa kalau yang dicontohkan oleh Rasul ya, kalau kita mau ikut ya strateginya ya, bahwa ini dibangun bukan instan rekan-rekan ya, bukan dalam semalam, bukan lewat flexing ya, bukan lewat ya pura-pura misalkan foto di di luar negeri ya, padahal fotonya di 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 belakangnya backdrop begitu ya, atau diedit begitu ya, foto dengan mobil mewah ataupun kelihatannya itu sukses begitu ya, padahal bohong-bohongan ya yang sekarang ini banyak marak ya terjadi ya, mereka-mereka yang membangun personal branding dengan cara yang instan ya. Bukan seperti itu rekan-rekan ya. Yang dicontohkan adalah bagaimana kita bisa untuk membangun ya apa nilai kebaikan yang ada pada diri kita, dan kita lakukan itu terus-menerus sehingga itu menjadi personal branding kita, begitu ya. Nah, apa yang dicontohkan Nabi Muhammad ini membawakan keberhasilan, gitu ya. Kenapa? Ya karena kita tahu juga bahwa hal yang utama dalam bisnis adalah trust, betul ya. Hal yang utama dalam bisnis adalah trust. Jadi jika kita bisa untuk diposisikan sebagai orang yang dipercaya atau bisa dipercaya, maka siapapun juga mau kerjasama dengan kita dalam melakukan aktivitas bisnis. Ya. Nah, rekan-rekan ya, ini sebagai acuan sharing saja bahwa dalam personal branding ya, bahwa apa yang ada pada kandungan personal branding adalah apa yang menjadi image kita mau kita tampilkan sebagai apa, begitu ya. Ya, jadi makanya itu kenapa misalkan ya dalam pemilihan foto untuk profil PP misalkan ya, itu sebaiknya dipilihlah foto yang baik ya, dan juga apa image yang kita ingin tunjukkan seperti itu ya kepada orang-orang atau yang melakukan komunikasi ataupun berhubungan dengan kita ya. Dan juga perilaku kita ya dalam keseharian kita, dan juga apa yang kita asah di dalam attitude ataupun sikap kita begitu ya. Nah, itu adalah your image gitu ya. Our image ya. Nah, selanjutnya adalah your mission ya. Jadi apa yang menjadi misi dalam kehidupan ya, dalam bisnis yang kita lakukan, kita kelola, itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Itu akan menjadi ruh ya di dalam aktivitas kita begitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan ya, kalau di HDI misalkan ya, misi kita adalah bagaimana bisa membantu sebanyak orang ya untuk bisa sehat dan sejahtera. Ini sebagai contoh saja misalkan ya. Itu selanjutnya nilainya apa? Nilai value yang mau kita berikan apa? Nilainya apa? Your value ya. Misalkan kita membentuk nilai diri kita adalah sebagai seorang pribadi yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain begitu ya. Sekecil apapun kita punya value, yaitu memberikan manfaat pada orang lain ya. Dan apa yang menjadi visi kita atau vision kita ya, yaitu apa ya, sehingga kita bisa untuk melakukan segala sesuatu aktivitasnya itu untuk membangun personal branding kita, itu kita menjadi satu pribadi yang menyenangkan, pribadi yang bersahabat, pribadi yang bisa untuk bekerja sama, pribadi yang bisa untuk memberikan atau membawakan keberuntungan bagi orang lain, kira-kira begitu ya. Jadi
ini hanya sebagai sharing saja ya. Setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda ya, tapi kalau kita belajar ya dari strategi bisnis ala Rasul, yaitu bagaimana strategi pertama inilah personal branding itu sangat penting sekali ya. Kenapa? Karena sebagai contoh misalkan ya, kita bicara soal kejujuran gitu ya. Nah, kejujuran ya ini merupakan satu hal mendasar untuk personal branding ya. Apapun juga ya, kemampuan seseorang itu punya kemampuan yang hebat seperti apapun juga ya, seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad ya, bahwa hal yang mendasar adalah kejujuran ya. Kenapa ya? Bahwa dalam hadis riwayat Turmuji ya, yang namanya kejujuran itu akan membawakan ketenangan ya. Nah, sehingga yang namanya ketidakjujuran itu akan menimbulkan keraguan-raguan ya. Sehingga bagaimana seseorang itu bisa bertumbuh ya menjadi satu pribadi yang luar biasa, yaitu dengan dasar adalah dia bisa punya prinsip terkait dengan kejujuran, sehingga dia punya satu pribadi yang bisa untuk terus bertumbuh ya dalam berbagai situasi yang ada. Nah, selanjutnya adalah kita tahu ya bahwa kita semua tidak ingin lah ya termasuk golongan ini, yaitu golongan orang munafik ya. Kalau golongan orang munafik itu ada 3 gitu ya cirinya, yaitu kalau ngomong itu pasti bohong, sering-sering bohong gitu ya. Terus kalau janji itu selalu ingkar gitu ya. Nah, kalau dia dikasih kepercayaan itu sering mangkir ya. Nah, kalau sudah ada 3 di dalam golongan 3 ciri-ciri ini dalam personal branding kita, udah kacau deh ya. Tidak akan ada orang yang mau kerja sama bisnis sama kita gitu ya. Tidak ada orang yang mau dibohongin, tidak ada orang yang mau dihianati, dan juga tidak ada orang yang mau untuk diingkari kan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah prinsipnya ya, kalau yang namanya penjual dan pembeli itu ya adalah jujur dan transparan ya. Dan kalau kita bicara soal untung dan berkah ya, kalau kita mau berkah ya, maka kita harus jujur dan kita harus transparan. Agar apa? Agar aktivitas bisnis kita itu diberkahi gitu ya. Nah, apa keuntungannya gitu ya? Keuntungannya sudah jelas ya rekan-rekan ya. Di dunia kita dapat, kita punya personal branding yang baik dan kita menjadi orang yang trusted gitu ya, orang yang bisa dipercaya ya. Itu di dunia ya. Selanjutnya ya, di akhiratnya gitu ya, setelah kehidupan kita, setelah kita mati gitu ya, itu yang namanya pedagang yang jujur atau pebisnis yang jujur ya, itu bersama-sama para nabi ya, dan juga orang-orang sadikin, orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran, dan juga para syuhada ya. Nah, luar biasa ya rekan-rekan ya, bahwa keberuntungannya itu betul-betul banyak dan besar dan punya satu dampak yang besar dalam kehidupan seseorang gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas lanjut lagi ya, yaitu strategi yang kedua ya. Yang strategi yang kedua apa rekan-rekan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya, yaitu melakukan yang namanya segmentasi. Ya, walaupun dulu itu istilah segmentasi belum ada ya. Tapi yang dilakukan itu secara nggak langsung itu adalah segmentasi ya. Apa? Yaitu kita tahu ya bahwa Nabi Muhammad ya ketika berdagang ya, itu sebelumnya dia pelajari dulu produk knowledge-nya ya. Jadi waktu diberikan amanah untuk membawa barang dagangan ya untuk dijual ya, dia akan pelajari dulu ya barang dagangannya ini apa saja, kegunaannya apa, manfaatnya apa, begitu kan? Gitu. Nah, bagaimana cara nawarkannya kan begitu ya. Nah, ya. Sehingga apa? Sehingga Nabi Muhammad tahu nih barang dagangannya ini itu ya, itu bisa dipasarkan untuk siapa ya, untuk kalangan mana begitu ya, yang punya kebiasaan seperti apa, yang punya cara hidup seperti apa, dan juga kalau yang bisa dimakan ya yang mereka yang biasanya punya kebiasaan makan apa dan juga minum apa gitu ya, serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat setempat gitu ya. Nah, sehingga tidak heran rekan-rekan ya, setiap kali ya Nabi Muhammad bawa barang dagangannya itu selalu habis. Kenapa? Karena dilakukan strategi segmentasi ini ya. Jadi dia pelajari ya produk knowledge-nya itu oke ya, barang yang mau dia jual itu dia pelajari produk knowledge-nya, sehingga dia tahu nih, oh yang ini
buat siapa ya. Sebagai contoh nih misalkan ya, kalau beliau datang ke kota A misalkan ya, maka barang-barang yang akan dibawa ya, apapun juga ya, itu akan disesuaikan gitu ya dengan apa yang menjadi kebutuhan di kota A itu ya. Nah, begitu juga ya kalau beliau datang ke kota B ya, juga demikian barang-barang yang dibawa pun juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat kota B ya, sehingga setiap barang dagangan yang dia bawa itu pasti habis gitu ya. Pasti laku gitu ya. Nah, dan rekan-rekan ya, kalau dibuat gitu ya, kalau dibuat apa namanya bagannya gitu ya, ya jadi proses segmentasinya jalan gitu ya. Dia bagi berdasarkan geografisnya gitu kan ya. Kalau barang dagangannya untuk yang di Syria apa misalkan ya, di negara di apa wilayah lainnya ini apa, di Yaman apa dan sebagainya seperti itu ya. Demografisnya itu terkait dengan kebiasaan-kebiasaan orang di sana ya. Ya, dan juga mereka-mereka yang membeli ya usia muda, usia tua atau remaja begitu ya. Dan psikografisnya itu kelas sosialnya ya. Ya, kita tahu zaman dulu pun juga ada kelas sosial ya, kelas rakyat biasa dan juga kelas bangsawan dan juga mereka yang dari kalangan kerajaan kan gitu ya. Dan selanjutnya dibagi juga berdasarkan perilaku kebiasaannya begitu ya. Ya, dia biasa untuk menggunakannya ini untuk kebutuhan sehari-hari kah atau untuk kebutuhan tertentu ketika mengadakan pesta dan sebagainya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, kita bisa lihat ya strategi kedua ini ya, walaupun ini kita ambil kita padukan ya dengan ilmu modern ya, tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sudah memenuhi kaidah-kaidah segmentasi ya, dan kita bisa praktekkan juga ya. Jadi kalau kita di HDI dari sekian produk yang ada itu ya, kita pelajari satu-satu dan kita sesuaikan untuk produk-produk mana saja sesuai dengan apa namanya ya target pasar kita gitu ya, orang yang mau kita tawarkan dan sebagainya begitu ya. Nah, sehingga ya tentunya ini menjadi suatu hal yang mempermudah ya untuk menawarkan. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian ya, yang strategi yang ketiga nih ya, apa strategi yang ketiga yaitu good value ya, good value ya. Good value ya, ini ada strategi yang ketiga yang diajarkan oleh Rasul ya, atau yang dicontohkan di dalam berdagang ya. Nah, apa sih good value itu ya? Good value itu adalah bagaimana kita ya itu menawarkan suatu barang ya, itu ya kita tawarkan ya dan kita tunjukkan ya bahwa barang itu ya nilai kemanfaatannya itu ya atau kegunaannya itu sebanding atau mungkin lebih banyak lebih dibandingkan harga yang dia bayar. Gitu ya. Nah, ini saya kasih ilustrasinya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya. Nah, saat itu ya Nabi Muhammad itu pernah marah ya saat melihat yang namanya pedagang ya itu menyembunyikan jagung basah di sela-sela jagung yang kering. Gitu ya. Marah luar biasa, marah besar ya. Kenapa ya? Karena Nabi Muhammad itu justru kasihan dengan pedagang itu ya. Kalau dia seperti itu, jelas ya yang namanya bisnisnya itu dia tidak akan bisa jangka waktu lama. Orang mungkin hanya sekali beli di tempat itu, habis itu kapok mungkin ya, gitu ya. Nah, sehingga apa yang diajarkan oleh Rasul ya bahwa kalau beliau berdagang ya, beliau selalu menunjukkan ya ini barang yang bagus ya, dan ini yang barang yang kurang bagus misalkan seperti itu ya, kalau ada barang yang kurang bagus ya, dan harganya pun juga beda begitu ya, gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ini kalau dalam kisah ini kita bisa lihat bahwa inilah yang disebut sebagai good value ya, sehingga yang namanya konsumen bisa mendapatkan ya maksimal gitu ya daripada kemanfaatan dari produk yang dia beli gitu ya. Nah, kalau di HD kan kita harus tunjukkan tuh ya. Jadi kalau kita ngomong pertama kali harganya begitu ya, ya harga madu ya 500.000 ya, ya wah ya pikirannya sudah membandingkan dengan madu lokal ya udah nggak kena gitu kan. Tapi kalau kita mulainya dari kemanfaatannya gitu ya,
dan kita tunjukkan bahwa value-nya itu, kemanfaatannya itu lebih banyak dibandingkan dari harga yang dibayarkan, ya, maka ya pasti ya konsumen akan bilang harganya affordable ataupun layak, ataupun mungkin banyak juga teman-teman saya yang bilang murah gitu. Kenapa? Karena kemanfaatan dari, contohnya misalkan Clover Honey kita itu aman ya, untuk anak kecil pun juga aman gitu ya. Ya, karena sudah ada uji botulisme gitu ya, bebas dari bakteri gitu ya. Dan juga produk-produk yang lainnya ya, produk-produk unggulan seperti bulan puasa seperti ini ya, Polinergy, wah ini laris manis. Kenapa? Karena orang sahur kan waktunya terbatas ya, begitu ya. Yang vitamin yang bisa untuk membuat ya ataupun artinya kebutuhan ya asupan vitamin kita dalam satu hari itu bisa terpenuhi ya, dan juga kita tetap bisa fit dan juga segar gitu ya. Ya kalau misalkan waktu untuk sahur kita terbatas ya, kita cukup misalkan Polinergy ya, Bipropolis atau Propoelix dan juga Clover Honey, udah mencukupi, lumayan lah ya dibandingkan nggak sahur kan gitu ya. Ya tapi saya beberapa kali membuktikan bahwa dengan asupan itu ya, itu dalam kesehariannya itu saya bisa fit tetap ya, dan juga tidak hanya saya, juga teman-teman saya yang lain yang juga mengkonsumsi hal yang sama ya. Nah, jadi rekan-rekan ya, itu yang namanya good value ya. Kita masuk sekarang nih ya kepada strategi yang keempat nih. Ya, tadi kita udah bahas yang ketiga ya. Nah, yang terakhir nih yang keempat nih ya. Nah, rekan-rekan, apa yang diajarkan oleh Rasul ya, bahwa strategi yang keempat adalah service excellent. Waduh, emang dulu udah ada di istilah service excellent? Ya enggak lah ya. Ini kita gunakan istilah yang hari ini populer, biar apa? Biar lebih mudah dipahami gitu ya. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Rasul ya, yang dicontohkan ya ketika beliau berdagang, yaitu Rasulullah juga dikenal tidak pernah mengecewakan pelanggannya. Ya. Beliau itu selalu sangat menghormati pelanggannya, ya, baik dewasa maupun remaja, karena kita tahu yang membeli ya barang dagangannya itu dari berbagai usia, gitu ya. Dan juga beliau selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya, ramah, ya, menghormati pelanggan, ya. Bahkan beliau mendahulukan kepentingan pelanggannya atas dirinya. Ini luar biasa nih. Nah, ini yang ada pada nilai-nilai service excellent. Makanya itu kenapa saya kasih satu istilah ya untuk strategi yang keempat ini, service excellent. Karena pada kenyataannya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu luar biasa. Itu adalah prinsip-prinsip service excellent ya. Dan Nabi Muhammad sendiri ya sallallahu alaihi wasallam ya, itu dikenal sebagai pedagang yang jujur ya, ikhlas dan juga profesional. Luar biasa. Sehingga apa namanya, ini yang menjadi hal yang apa namanya, strategi yang walaupun banyak pesaing sekalipun ya, tetap orang akan mencari atau mau untuk berhubungan dengan mereka-mereka yang bisa memberikan keuntungan tentunya kepada dirinya atau kepada mereka ya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa ini sampai di dalam hadis pun ada ya, bahwa riwayat Taurani bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itqan. Apa itu itqan? Yaitu tepat, terarah, profesional, jelas dan tuntas. Gitu ya. Jadi apa namanya? Misalkan kita di HDI ya, di dalam pencapaiannya ya, apa yang kita lakukan ya sesuai dengan post path of success gitu ya. Nah, itu harus dilakukan tepat, terarah, profesional, jelas dan tuntas gitu ya. Jangan cuma sampai waktu pas awal-awalnya aja semangat ya, habis itu udah gitu ya, tidak dilakukan secara konsisten ya, sehingga tidak bisa dilakukannya secara profesional. Nah, rekan-rekan sekalian ya, itu tadi 4 ya strategi yang dicontohkan oleh Rasul ya. Dan apa yang menjadi karakter utama dari pengusaha sukses, yaitu kalau kita buat satu rangkuman daripada intisarinya, yaitu integritas ya, yang mendasari, yang menjadi inti dari semuanya itu integritas ya, itu dibalut dengan loyalitas ya, dan dibalut dengan profesionalitas ya, dan
yang paling luar adalah spiritualitas. Kenapa? Karena kalau enggak rekan-rekan, yang namanya di bisnis ya godaannya banyak ya. Ya. Bahkan ya ada atau ada jargon gitu ya, atau ada pameo begitu ya. Alah Pak, hari ini ya yang namanya jujur ajur Pak gitu ya. Kalau nggak ikut-ikutan ya, misalkan apa namanya bisa maju Pak. Ingat sekali lagi bahwa yang namanya kebaikan itu selamanya ya baik gitu ya, dan setiap orang pada dasarnya ingin untuk bisa mendapatkan kebaikan, sehingga kebaikan akan ketemu dengan kebaikan ya. Dan rekan-rekan sekalian ya, spiritualitas ini menjadi hal yang penting sekali untuk bisa membalut. Kenapa? Karena orang profesional kalau spiritualitasnya kurang ya dia tidak akan bisa untuk tahan dengan berbagai macam godaan ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, ini sebagai satu tambahan di mana kalau kita di bisnis HDI ya, kita kan ada Brandon sudah menyampaikan ya bahwa kita adalah social network marketing ya. Ya, apa itu ya, bahwa bisnis yang melibatkan orang lain untuk sama-sama sukses kan gitu ya. Terus selanjutnya juga bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain ya, dan juga bagaimana bisa memberikan peluang pada semua orang untuk mendapatkan kebaikan dan kemanfaatan yang terus bertumbuh. Nah, ini yang kita bisa buat tadi itu kalau personal branding ya, nilai-nilai yang kita bangun gitu ya. Nah, apa yang menjadi dasarnya ya, bahwa karena kita basisnya adalah bisnisnya network marketing ya, maka ya bisa kita pakai ya menjadi satu dasar ya untuk apa namanya kita punya spirit ya, bahwa yang namanya networking atau kalau bahasa kitanya adalah nyambung silaturahmi gitu ya. Nah itu kita bisa mulai dari saudara kita sendiri. Kenapa? Kalau dari saudara sendiri ya, bahwa kita bisa untuk mempererat ya persaudaraan gitu ya, tali silaturahmi persaudaraan. Kenapa? Karena itu bisa untuk melahirkan kecintaan antar keluarga, dan juga itu akan mempengaruhi harta dan juga memperpanjang usia. Ya tentu ada teknik-tekniknya ya. Enggak selalu misalkan setiap ketemu ngomongin HD terus apa, atau belum lama atau sudah lama enggak ketemu ya tahu-tahu langsung diprospek ya, enggak gitu kan. Kan ada tekniknya sendiri ya, itu ada satu sesi sendiri untuk bagaimana how to prospecting ya, dan selanjutnya how to follow up ya, bagaimana untuk follow up, dan selanjutnya kan itu ada sesinya sendiri. Tapi apa yang menjadi dasar dari bisnis network marketing, yaitu bagaimana kita bisa untuk memberikan nilai-nilai itu ya, sehingga kita bisa enjoy dalam prosesnya gitu ya. Jadi seperti saya misalkan ya, kenapa saya bisa di HDI lebih dari 20 tahun ya, ya karena saya enjoy. Kenapa? Karena saya buat bahwa di bisnis ini nilai-nilainya adalah bagaimana untuk bisa nyambung silaturahmi gitu ya. Dan apa yang menjadi keyakinan hal yang penting yang namanya menyambung silaturahmi itu, yaitu akan diperluas rezekinya dan juga umurnya panjang. Kenapa? Karena kalau yang namanya silaturahmi itu kan kita jadi enak ya kan, jadi ngomong dan juga kita bisa untuk sharing dan juga kita bisa untuk berbagi dan bisa untuk kerjasama kan gitu ya. Ya. Dan hal yang mendasar juga bagaimana kita bisa untuk punya spirit untuk belajar ya, bahwa untuk belajar ini menjadi dasar yang paling penting ya, bahwa bagaimana untuk belajar di product knowledge, terus juga belajar di business plan ya untuk menguasai ya, dan juga bisa untuk menyampaikan ya. Dan kalau dibalut ya pada apa yang menjadi spiritual motivation-nya begitu ya, bahwa ini menjadi satu dasar kenapa kita nggak boleh loh yang namanya kita melakukan ya kita ikut-ikutan aja nggak boleh, kita tahu ilmunya, dan untuk tahu ilmunya itu kita harus belajar gitu ya. Dan sebagai contoh misalkan buat yang beragama Islam, bahwa kenapa kok madu itu contohnya nih ya, kenapa kok madu ini apa namanya hal yang baik dan kita punya keyakinan untuk kita menawarkan pada setiap orang, walaupun mungkin orang itu di awal resisten ataupun menolak ataupun dia
tidak terlalu tertarik. Kenapa? Karena kita harus punya keyakinan ya, kalau yang beragama Islam bahwa di surat An-Nahl 6869 ya, kita harus bisa pelajari lagi ya, dan kita juga bisa untuk pelajari dengan detail ya, bahwa di sana disebutkan ya bahwa dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Nah, bermacam-macam warnanya itu yaitu kita tahu ya, di dalam produk lebah itu ada polen, propolis, royal jelly ya kan, ya. Ada madunya itu sendiri ya. Nah, dan di dalamnya itu ada obat yang menyembuhkan ya, dalam bahasa Al-Qur'an adalah syifa ya. Seperti itu ya. Nah, ini penting kita harus yakini ya, dan itu menjadi satu dasar kita untuk punya spirit untuk menyebarkan kebaikan atau kemanfaatan ya, terkait dengan produk HD ini ya. Nah, sebagai contoh pengalaman pribadi saya, ya, rekan-rekan sekalian ya, saya sharingkan mungkin buat teman-teman yang sudah kenal lama dengan saya, mungkin cerita ini sudah pernah saya sampaikan, tapi mungkin buat teman-teman yang baru mengenal saya ya, ini merupakan cerita yang mungkin baru pertama kali didengar ya, bahwa pengalaman pribadi saya, ibu saya itu pernah mengalami yang namanya penyumbatan pembuluh darah di otak dan sampai lumpuh di kursi roda. Nah, ini kebetulan ada dokumentasinya ketika ibu saya saat itu ya terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak dan lumpuh ya. Jadi setiap hari itu orang jenguk ya, itu selalu berdoa ya. Jadi siapapun juga ya. Kenapa? Karena dari dokter itu solusinya melakukan bedah otaknya dibedah ya. Nah, terus di ininya untuk yang penyumbatan pembuluh darahnya itu. Nah, sedangkan risikonya adalah kalau otak ini dibedah, dikembalikan lagi ya, itu pasti ada salah satu saraf yang akan mati ataupun terkena atau rusak begitu ya. Dan kita nggak tahu itu saraf apa, dan itu menjadi risiko begitu ya. Nah, sehingga kami dari keluarga memutuskan untuk tidak melakukan untuk bedah otak itu ya. Dan selanjutnya apa yang kami ikhtiarkan ya? Kami ikhtiarkan apa? Yaitu dengan berbekal ilmu product knowledge produk-produk HDI ya. Saya berikan ya untuk royal jelly ya, bipropolis, saat itu belum ada propoelix ya. Saya berikan bipropolis ya. Dan selanjutnya honeybee pollen. Kenapa honeybee pollen? Karena ibu saya ada darah tinggi ya. Sehingga diberikannya pollen, honeybee pollen yang kandungannya lebih kecil dibandingkan polinergi. Terus selanjutnya madu clover honey ya. Diminumkan setiap hari ya, pagi, siang, malam ya. Dan alhamdulillah ya, dalam kurun waktu saat itu kebetulan saya dan ibu saya itu sudah mendaftarkan untuk naik haji ya. Ya, dan sudah dapat kursi ya, atau sudah dapat seat ya untuk keberangkatan haji ya. Dan satu kebesaran ya yang Allah tunjukkan ya, luar biasa sekali, sebelum 2 bulan sebelum keberangkatan kami ya, itu ibu saya alhamdulillah bisa berdiri, sembuh. Dan sebagai kenang-kenangan kursi rodanya itu ya hari ini ya, itu oleh ibu saya dipinjamkan ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi sengaja nggak dijual ya. Orang mau pinjam pakai, habis udah selesai orang itu nanti siapa lagi ya. Itu untuk selain untuk sebagai agar kursi roda itu bermanfaat sebagai tanda syukur, dan juga sebagai satu momen pengingat bahwa ibu saya pernah lumpuh gitu ya. Dan ini adalah sebelah kanan, ini foto saya alhamdulillah ketika saya naik haji dengan ibu saya berdua alhamdulillah. Dan ini juga bukti juga ya bahwa bisnis HD menghasilkan ya, karena saya naik haji ini dengan ibu saya itu pakai bonus HD ya. Dan ini ya foto saya dengan ibu dan almarhum bapak saya ya, yang kemarin tahun 2020 kemarin ya, itu sudah meninggal dunia ya, ketika masih ada ya. Ini nah, dan sekali lagi rekan-rekan bahwa bagaimana ya kita bisa mengelola bisnis ini menjadi penting sekali ya. Kalau di Al-Qur'an di Al-Maidah ayat 2 ya disebutkan bahwa
yang namanya jaringan yang kuat itu adalah sinergi, ta'awun, dan koordinasi. Ya. Jadi tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan atau kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, itu prinsip ya. Nah, sekali lagi bahwa bagaimana kita untuk bisa membantu melalui BISHD ini menjadi hal yang menyenangkan, bagaimana kita bisa melihat rekan-rekan kerja kita bertumbuh, tentu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri begitu, dan bagaimana untuk bisa membuat mereka mencapai impian-impian mereka, membahagiakan keluarganya, dan juga mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya, dan juga mempermudah mereka melakukan berbagai macam amalan ya, ibadah mereka ya sesuai dengan agamanya mereka masing-masing. Nah, rekan-rekan sekalian ya, itu harus menjadi suatu spirit yang kita miliki ya, di mana yang namanya kewajiban berusaha, sekali lagi ya, kewajiban berusaha itu merupakan hukumnya wajib rekan-rekan. Kenapa? Karena di Al-Qur'an sendiri ya, itu di surat Al-Jumu'ah ayat 10 itu disebutkan bahwa kalau sudah selesai sholat gitu ya, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah supaya kamu beruntung. Jadi kalau mau cuan gitu ya, kalau mau cuan ya, bagaimana kita sholat, kita berdoa, setelah itu kita berusaha. Nah, ketika kita berusaha jangan lupakan Allah, gitu ya. Biar apa? Ya, ini bahasa Al-Qur'an loh, ya. Agar kamu beruntung, supaya beruntung, ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita membuat untuk kita punya spirit ya di dalam prosesnya, di dalam menjalankan HD ini ya. Kenapa? Karena setiap orang kan punya proses yang berbeda-beda ya. Mungkin di awal nggak agak seret ya, tapi terus dilakukan terus akhirnya bisa juga terus berkembang dan berkembang seperti itu kan. Beda-beda ceritanya kan ya. Apa yang membuat spirit itu ya, bahwa tentu tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk anak ataupun keluarga kita ya, bahwa kita punya kewajiban untuk mempersiapkan masa depan untuk anak dan keturunan kita yang lebih baik seperti itu ya. Dan jangan kita cepat menyerah dalam berusaha ya. Itu sangat penting sekali ya. Kenapa? Karena memang sudah dibuat ya. Sudah qadarullah memang ya, sudah dibuat ya bahwa setiap orang itu akan dapat ujiannya masing-masing gitu ya. Sehingga apa yang menjadi hal yang mendasar, jangan cepat menyerah dalam berusaha ya. Keep riding ya, terus melakukan ya. Kenapa? Karena di Al-Qur'an sendiri ya disebutkan bahwa yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi sekali lagi bahwa bagaimana ya spirit untuk tidak cepat menyerah dalam berusaha ini menjadi hal yang penting ya. Kenapa? Karena memang setiap hal itu akan diuji. Benar-benar nggak, sungguh-sungguh nggak, layak nggak kita jadi upline, layak nggak kita jadi ya, pemimpin di jaringan kita, layak nggak kita bertumbuh, layak nggak kita diamanatkan jaringan yang lebih besar dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga kita harus sadari bahwa itu menjadi satu bagian ya dari proses yang harus kita lalui dan kita lakukan ya. Dan yang terakhir adalah terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf ya jika ada hal-hal yang kurang dan juga salah dalam pencapaian ya. Kalau hal-hal yang salah itu merupakan kelemahan saya sebagai manusia. Kalau ada yang benar dan baik itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dan mudah-mudahan ini semuanya menjadi manfaat dan semua kita menjadi bersemangat dan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik dan bisa mendatangkan manfaat ya. Terima kasih dan saya kembalikan ke MC kita Kak Opi. Ya, terima kasih Pak Aris sudah berbagi ilmunya. Sekarang waktunya kita untuk bagi-bagi hadiah. Gimana nih, masih semangat ya? Jadi nanti akan ada 2 pertanyaan untuk 2 orang pemenang ya pastinya. Dan nanti hadiahnya adalah produk Biskin. Sudah siap semuanya? Jadi nanti ketentuannya, saya akan membacakan pertanyaan. Jadi nanti ketika saya sebutkan huruf, kakak bisa isi di kolom chat. Siapa yang isi yang ketik huruf duluan bisa menjawab pertanyaannya. Sudah siap semuanya? Oke.
Sebut huruf apa ya? Dicek dulu, Opi. Ini teman-teman di sini yang hadir ini enggak apa sudah tune in semua enggak? Tes sinyal dulu, tes ombak. Iya. Sudah siap semuanya, bisa kasih jepit jempolnya di Oke. kolom chatnya. Oke, kayaknya udah Iya. sabar Cek banget dulu. nih ya. Iya. Excited juga ya. Oke. Kita mulai? Siap ya? Hadiahnya tadi apa hadiahnya? Kak Opi, diulang Hadiahnya lagi. itu ada 2 produk biskin. Wih, Wah, produk biskin produk nih. miskin. Keren ya, lumayan banget loh. Denger ya, saya akan sebut huruf H. Oke. Mungkin bisa diulang lagi, Kak. Itu maksudnya huruf H itu diapain? Huruf H nanti bisa diketik di kolom komentar. Nanti siapa yang lebih cepat ketik huruf H di kolom chatnya, yang saya contohnya tadi huruf H, nanti setelah yang duluan akan saya bacakan pertanyaannya dan bisa menjawab pertanyaannya. Jadi mengerti ya semuanya? Mau diulang lagi hurufnya ya? Ya, ganti huruf biar semuanya siap dulu. Oke, kita ulang lagi ya, ganti huruf lagi ya. Oke, kita ganti huruf ya. Sudah siap ya semuanya? Oke, kita mulai pertanyaannya dulu kali ya. Yang bisa jawab langsung klik yang saya sebutkan hurufnya ya. Oke, dengar pertanyaannya. Yang pertama, di usia berapa Nabi Muhammad SAW pertama kali ikut berdagang dengan pamannya yang bernama Abu Thalib? Ayo, yang bisa jawab. Huruf H. H lagi aja deh ya. H. Oke, siapa nih? Oke, Mbak. Dengan siapa? Mbak Meliana ya? Dengan Kak Meliana. Bisa on cam, Kak? Amit. Halo. Halo, Kak. Pagi. Bisa disebutkan jawabannya? Masih di unmute ya? Iya, Kak Melana. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Bisa Ya, disebutkan jawabannya? Usia 12 tahun. 12 tahun. Bagaimana Pak Arif? Jawabannya? Betul. Thank you. Kak Melana. Selamat. Terima kasih. Nanti akan dihubungi oleh admin kami ya untuk pengiriman produk hadiahnya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaannya, sebutkan salah satu strategi bisnis ala Rasul yang menguntungkan dan berkah. Oke, bisa sebut hurufnya. Huruf D. Yuk. Kapan? Dwi Sumarni. Halo Kak Dwi Sumarni, bisa on cam? Halo. Selamat pagi. Pagi. Gimana nih puasanya, Kak? Masih lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa langsung jawab pertanyaannya? Siap, kalau bisa. Jawabannya apa ya, Kak? Jujur. Jujur. Gimana ya? Tanya Pak Arif ya. Bagaimana Hurufnya Pak Arif D. jawabannya?
Iya betul, jujur termasuk personal branding ya. Oke. Ya. Ya, terima Oke. kasih. Kak Dwi Ismail. Terima kasih, Pak Iya. Arif. Iya, Nanti akan makasih. dihubungi oleh admin kami ya untuk pengiriman hadiahnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Jangan sedih, jangan khawatir ya yang buat hari ini belum kebagian tadi kuisnya belum sempat jawab. Kita masih ada hadiah lagi nih yang tadi di IG yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Untuk jangan lupa untuk capture dan bikin konten dan juga tag HDI Pondok Labu, hdi.pondoklabu dan juga HDI Tebet. Nanti 2 orang pemenangnya yang dengan konten menarik akan mendapatkan smartwatch. Lumayan ya lagi puasa gini buat jaga bau mulut nih dan tetap segar terus harian. Iya. Nggak kerasa ya kakak-kakak kita udah di penghujung acara nih. Gimana rasanya, seru banget ya, selain itu dapat manfaat, dapat ilmunya, dapat juga nih hadiahnya. Ya kan? Sebelumnya saya juga mau menginfokan akan ada acara-acara lagi nih dari HDI Pondok Labu, acara-acara lainnya berikutnya di HDI Pondok Labu. Bentar ya, sebenarnya akan ada acara berikutnya di HDI Pondok Labu. Ya, ini dia acaranya di hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, di jam 1 akan ada acara dengan tema Hikmah Sang Lebah untuk Kesehatan Manusia. Dan di hari Selasa, 19 April 2022, di jam 1 siang, akan ada acara Biskin, Tips Tampil Glowing Sejernih Hati Nan Fitri di Hari Raya. Wah, ini seru banget nih pastinya. Siapa sih yang nggak mau tampil cantik, tampil glowing nanti di Hari Raya, ya kan? Dan selanjutnya di hari Sabtu tanggal 23 April 2022 di jam 1 siang akan ada acara dengan tema Nilai Ibadah dalam Bisnis Spiritual Motivation. Iya. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dan ikut dan join, sudah gabung di acara kita pada pagi ini.